Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Praktikum Gelombang dan Optik akan mempresentasikan praktikum kami mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner dalam simulasi PET. Nah, tujuan dari praktikum kami ada satu, menganalisis pengaruh frekuensi pada gelombang ujung bebas dan ujung terikat. Dua, menganalisis pengaruh besar amplitude terhadap panjang gelombang pada ujung bebas dan ujung terikat. Selanjutnya, hipotesis dari percobaan kami ada yang pertama, ketika frekuensi ditambah, maka panjang gelombang yang dihasilkan semakin banyak. Kemudian, ketika amplitude ditambah, panjang satu gelombang akan semakin panjang. Nah, selanjutnya, untuk membuktikan hipotesis yang kelompok kami berikan, saya akan bukakan pada webpad yang sudah saya buka. Nah, untuk sampai ke menu sini, pertama mahasiswa harus mengakses menu web simulation, kemudian pilih gelombang, kemudian ada gelombang pada tali. Nah, yang pertama kita mengatur menu ini diatur menjadi menu osilasi. Nah, ketika menu osilasi ini terdapat pembagian amplitudo dan frekuensi. Ada juga redaman, tegangan, dan berbagai macam ini. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah penggaris yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang, mengukur amplitudonya. Walaupun amplitudo sudah diatur dalam pembesaran ini. Jadi kita bisa mengatur amplitudo sampai sebanyak 1,25 cm. Untuk yang pertama kita tetap menggunakan 0,5 cm. Nah, yang pertama yang saya akan lakukan yaitu pada ujung tarikat dengan frekuensi 1 Hz, 2 Hz, dan 3 Hz. Untuk frekuensi 1 Hz, kita akan gerakkan Nah, terlihat di layar bahwa pergerakannya tidak terlalu cepat dan gelombang yang terbentuk tidak terlalu banyak. Hanya ada satu gelombang dengan panjang 6 cm dengan amplitudo tetap 0,5 cm. Dari tegangan tali sepanjang 7,5 cm, menu ujung terikat pada frekuensi 1 adalah gelombang yang dihasilkan adalah satu gelombang dengan panjang gelombang 6 cm. Kemudian kita ubah frekuensi menjadi 2. Kemudian kita gerakkan. Terlihat di layar bahwa untuk gerakan pada tali itu lebih cepat daripada frekuensi 1 Hz. Kemudian yang amplitudonya tetap pada 0,5 cm. Untuk banyaknya gelombang ini ada 2 gelombang lebih. Nah, dari tegangan tali dengan panjang 7,5 cm ini dapat
kita ketahui untuk frekuensi 2 Hz, maka gelombang yang dihasilkan sebanyak 2 gelombang. Nah, jadi untuk panjang satu gelombang ini ada di 3,3 cm, sekitar segitu. Selanjutnya pada frekuensi 3 Hz dari tali dengan ujung terikat. Kita lihat, terlihat teman-teman ini ada gelombang getaran yang dihasilkan lebih cepat dan untuk banyak gelombangnya itu juga lebih cepat, lebih banyak. Dapat dilihat di sini. Nah, ini ada satu lembah, satu bukit. Nah, satu lembah, satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Nah, ini ada 3,5 gelombang. Yang satu gelombangnya ini berada di 2,1 cm. Untuk tali dengan panjang 7,5 cm dengan frekuensi 3 Hz dan tali ujung terikat dihasilkan gelombang dengan panjang satu gelombang adalah 2,1 cm. Selanjutnya kita beralih ke ujung bebas. Nah, pada ujung bebas kita juga menggunakan frekuensi 1, 2, dan 3 Hz. Untuk frekuensi 1 terlebih dahulu kita mulai simulasinya. Nah, lihat ya bahwa untuk frekuensi 1 Hz itu memang lebih lambat. Nah, untuk gelombang yang dihasilkan ini hanya ada satu dengan panjang gelombang 6,2 cm. Untuk selanjutnya ada frekuensi 2 Hz. Kita mulai simulasinya. Oke, bisa terlihat ini lebih cepat seperti pada ujung tarikat yang tadi. Nah, pada ujung bebas ini untuk tali pada panjang 7,6 cm menghasilkan gelombang sebanyak 2,5 gelombang. 2,5 gelombang ini untuk satu gelombangnya ini adalah panjangnya 2,4 cm. Kemudian untuk frekuensi 3 Hz dapat dilihat ini sangat cepat. Untuk gelombang yang dihasilkan itu ada 1, 2, 3. 3 gelombang. 3 sampai 4 gelombang ya. Ini mendekati 4 ya. Karena ini tinggal sedikit lagi ke titik tengahnya. Kemudian untuk panjang satu gelombang ini, gelombang yang pertama itu panjangnya 1,5.
Mohon maaf, maksudnya ini 2,1. Mungkin untuk pada pengaruh frekuensi sesuai dengan tujuan ya, yaitu ketika frekuensi ditambah, maka panjang gelombang yang dihasilkan semakin banyak. Maksudnya, ketika frekuensi ditambah, maka gelombang yang dihasilkan itu semakin banyak. Jadi, seperti tadi ada saat frekuensinya satu, gelombangnya hanya satu gelombang yang terbentuk hanya satu gelombang. Untuk hipotesis kedua, yaitu ketika amplitude ditambah, panjang satu gelombang akan semakin panjang, baik pada gelombang ujung bebas dan ujung terikat. Kita buktikan ya. Untuk frekuensi saya tetapkan di 2. Kemudian untuk amplitudo yang pertama saya buat 0,5, kemudian nanti ada 1. Untuk 0,5, untuk 0,5 ini pada gelombang dengan ujung terikat, kita simulasikan, dapat dilihat bahwa panjang. Nah, ini bisa ditandai untuk panjang satu gelombang itu ada di angka 3 cm. Kemudian jika pada ujung bebas, panjang satu gelombang ini pada angka 2,5. Saya ulangi, pada ujung terikat itu tingginya di 2,3, kemudian pada ujung bebas ini di 2,4. Kemudian mari kita coba tambah amplitudonya ke 1. Nah, yang pertama kita simulasikan yaitu pada ujung terikat. Untuk pada ujung terikat dengan amplitudo 1 ini memiliki panjang satu gelombang ada di 3,1. Kemudian kita lihat pada ujung bebas. Pada ujung bebas ini dapat kita lihat satu gelombang ada di 3,3. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk amplitudo benar seperti yang kami tuliskan dalam hipotesis, yaitu ketika frekuensi ditambah, maka panjang gelombang baik pada gelombang ujung bebas maupun gelombang ujung terikat, panjang gelombang dari satu gelombang yang dihasilkan semakin panjang. Kemudian untuk seluruh simulasi dari yang telah saya simulasikan untuk hipotesis pertama terbukti bahwa ketika frekuensi ditambah, maka panjang gelombang yang dihasilkan semakin banyak. Kebalikannya, ketika frekuensi dikurangi, maka panjang gelombang yang dihasilkan semakin sedikit. Kemudian hipotesis 2 juga terbukti bahwa ketika amplitude ditambah pada satu gelombang, maka panjang satu gelombang itu akan semakin panjang. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.